Selain elektabilitas, besar kecilnya daya tolak agaknya perlu jadi pertimbangan pengusung. Selama janur kuning belum melengkung, pergunjingan di jagat perpolitikan Indonesia masih di sekitar tebak-tebakan koalisi apa, menjodohkan siapa dengan siapa sebagai kandidat RI 1 dan RI 2. Prediksi, apakah Ganjar akan ngenes atau moncar, dan apakah Puan bakal nyusep atau akhirnya terkatrol, itu sebagai topik sorotan untuk PDIP. Sedangkan buat Nasdem, apakah Anies Baswedan bakal ditendang ataukah tetap kekeh dinobatkan sebagai capres putusan Rakernas? Namanya saja jagat perpolitikan di panggung depan. Setiap warga plus 62 yang peduli politik akan terus mengikuti, bahkan memperguncingkannya sebagai santapan wajib sehari-hari. Sedangkan di panggung belakang, Ketum Partai Banteng Moncong Putih bersama tim intinya diperkirakan terus mengkalkulasi secara super cermat plus minus mendudukan Puan atau Ganjar sebagai jago di ajang kontestasi kepemimpinan nasional tahun 2024. Sebab tidak bisa dipungkiri, selama ini dua tokoh PDIP itu yang selalu dihadap-hadapkan. Ganjar moncar karena hasil survei menempatkan di posisi 3 besar tertinggi. Sedangkan Puan dianggap juga kuat posisinya karena punya faktor garis keturunan Soekarno, pernah masuk di kabinet Jokowi dan kini menduduki jabatan ketua DPR RI. Nasdem demikian juga tentunya. Terus mengkalkulasi plus minus bila tetap menempatkan Anies Baswedan sebagai capresnya koalisi gondang dia. Mestinya yang perlu jadi pertimbangan utama Surya Paloh adalah sejauh mana daya tolak masyarakat buat Anies, rendahkah atau bahkan memuakkan bagi sebagian atau mungkin besar warga negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab melihat jejak digitalnya, orang sangat mudah menuding bahwa Wan Abud itu sebagai bapak politik identitas dan pro-Islam garis keras yang dulu lebih dikenal sebagai Islam ekstrem kanan. Apalagi sebelum FPI dibubarkan, pemerintah pada tanggal 30 Desember 2020, kaum kadrun sumbu pendek masih petentang-petentang bergaya seperti jawara di jalan-jalan, khususnya bila bulan puasa dan hari Natal tiba. Mereka melakukan sweeping. Mungkin saja Anies ikut menikmati adegan konyol ini ketika Rizik Syihab pulang dari persembunyiannya di Arab Saudi. Hari itu juga, tanggal 12 November 2020, Wan Abud langsung sowan ke Petamburan. Bahkan ada satu foto yang menunjukkan Anies mengacungkan jempol tangan kanannya sambil tersenyum sumringah. Entah apa maksud mengacungkan jempol itu, tapi itulah jejak digital yang tidak bisa dipungkiri. Sehingga stigma Anies sebagai bapak politik identitas memang demikian adanya. Jangankan non-muslim, warga yang muslim nasionalis pun, artinya muslim yang mengedepankan kebinekaan, juga kurang senang dengan kiprah Anies yang sangat dekat dengan Islam ekstrem kanan. Dan muslim nasionalis itu ada di mana-mana. Untungnya HTI dan FPI sudah dibubarkan pemerintah. Bahkan banyak warga yang menyikapi pembubaran FPI pada tanggal 30 Desember 2020 itu sebagai hadiah tahun baru. Kalau pertemuan PDIP dengan Nasdem kemudian menghasilkan perjodohan Anies dengan Puan, kedua partai nasionalis itu kemungkinan besar bakal bareng-bareng masuk jurang.
tidak akan dicoblos saat Pilpres 2024. Sebab PDIP dengan Nasdem sudah mengesampingkan daya tolak yang begitu tinggi bagi Anies di nurani terdalam sebagian besar warga NKRI. Dan Puan, jangankan menambal kekurangan Anies, untuk mengatrol elektabilitasnya saja sudah megap-megap. Entah siapa pengusulnya. Ini sudah sangat tidak masuk di akal sehat. Semoga saja wacana ngawur ini tak terjadi.